Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Dwi Agustin. Pada video ini saya akan menyampaikan refleksi saya mengenai relevansi filsafat pendidikan dengan pengalaman belajar pribadi, serta bagaimana filsafat pendidikan dapat diterapkan dalam praktik nyata. Dalam pembelajaran pribadi saya merasa bahwa pendidikan bukan sekadar proses penerimaan materi atau sekadar mengejar nilai, tetapi juga proses pembentukan cara berpikir, cara bersikap, dan kepribadian kita. Pengalaman ini tuh membuat saya memahami bahwa filsafat pendidikan memiliki peran penting dalam menentukan bagaimana proses belajar seharusnya berlangsung. Salah satu pendidikan yang sangat saya rasakan dalam belajar saya adalah filsafat humanisme. Dalam beberapa situasi pembelajaran, saya merasa proses belajar di mana pendapat saya itu dihargai dan diberi kesempatan untuk bertanya, dan tidak langsung disalahkan ketika membuat kesalahan. Dari pengalaman ini, saya merasa lebih percaya diri dan lebih termotivasi untuk belajar karena saya merasa dihargai. Hal ini juga tuh menunjukkan bahwa ketika peserta didik dipandang sebagai manusia yang utuh, dipandang sebagai manusia, proses belajar itu menjadi lebih bermakna. Selain itu, saya juga melihat filsafat progresivisme dalam pengalaman belajar saya, terutama ketika pembelajaran dilakukan melalui kerja kelompok atau diskusi. Nah, saya tidak, dalam pembelajaran ini saya tidak hanya menerima informasi secara pasif, tapi juga diajak untuk berpikir dan mengaitkan materi dengan kehidupan nyata. Dan dari sini saya menyadari bahwa belajar akan lebih efektif ketika peserta didik dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran. Filsafat pendidikan itu bukan hanya sekedar teori, tapi juga dapat diterapkan secara nyata dalam proses pembelajaran di kelas. Misalnya, guru itu menerapkan filsafat pendidikan dengan menciptakan suasana belajar yang terbuka, memberikan ruang siswanya untuk mengemukakan pendapat dan menghargai perbedaan pendapat juga dalam proses belajar. Dalam kegiatan bimbingan atau pendampingan, filsafat pendidikan ini juga dapat diterapkan, seperti mendengarkan permasalahan peserta didik secara empati dan membantu mereka menemukan solusi, bukan sekedar menerima instruksi. Dalam kehidupan sehari-hari, penerapan filsafat pendidikan ini dapat terlihat dari sikap saling menghargai, kemampuan berpikir kritis, serta kesadaran bahwa setiap individu ini memiliki cara belajar dan cara berkembang yang berbeda. Dengan pemahaman ini, saya belajar untuk tidak menghakimi orang lain dan lebih terbuka begitu terhadap perbedaan. Namun, saya juga menyadari menerapkan filsafat pendidikan ini masih sulit dipraktikkan secara nyata begitu. Bukan hal yang mudah. Sistem pendidikan yang masih mengacu pada sistem hasil penilaian itu membuat proses belajar itu kurang manusiawi. Meskipun
Ya, meskipun demikian, filsafat ini membuat saya lebih sadar bahwa sebagai pelajar dan kelak menjadi pendidik juga, saya memiliki tanggung jawab untuk tetap memanusiakan proses pendidikan. Melalui refleksi ini, saya memahami bahwa filsafat pendidikan bukan hanya teori, tetapi landasan penting dalam membentuk cara kita belajar, cara kita mengajar, dan bersikap dalam kehidupan. Nah, dengan mengaitkan filsafat pendidikan dengan kehidupan nyata, saya semakin menyadari bahwa pendidikan sebagai proses pembangunan manusia yang seutuhnya. Nah, itu sekian refleksi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.